Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di pertemuan kelima ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan kita akan membahas mengenai pelatihan. Menurut Rifai di 2010, pelatihan adalah proses secara sistematika mengubah tingkah pelaku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian menurut Shimamura, pelatihan adalah proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Jadi kalau dari dua arti menurut Rifai dan Shimamura, berarti pelatihan itu memang fungsinya atau harapannya, tujuannya, output-nya adalah meningkatkan kinerja karyawan untuk pencapaian tujuan dari organisasi. Pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan. Pengembangan sumber daya manusia yaitu mengacu pada karir seseorang pegawai dalam suatu organisasi. Karir adalah perkembangan jabatan pangkat secara individu yang dapat dicapai selama masa kerja di dalam suatu perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia pada prinsipnya adalah untuk merencanakan dan membina perkembangan karir setiap karyawan yang berkecimpung di dalam perusahaan. Menurut Handoko, karir adalah semua pekerjaan yang dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Nah, perencanaan karir yaitu suatu perencanaan tentang kemungkinan seorang pegawai ini meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dapat dipenuhi dan pastinya untuk menyelesaikan tugas dalam jabatan tersebut. Menurut Sitohang, keberhasilan karir seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pendidikan formalnya, kemudian pengalaman kerja, sikap atasan yang membinanya, lalu prestasi kerja, bakat pekerjaannya, adanya lowongan jabatan yang lebih tinggi, kemudian loyalitas kepada organisasi. Nah, ini adalah hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan karir seseorang. Jika tidak ada salah satunya, mungkin akan ada hambatan di dalamnya. Keberhasilan karir seseorang pegawai dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan meningkatkan keterampilan. Peningkatan keterampilan dapat dilakukan dengan adanya pelatihan yang diadakan oleh perusahaan. Pelatihan akan berhasil jika proses mengisi kebutuhan pelatihannya itu betul. Agar pelatihan dan pengembangan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Ini adalah suatu diagnosa untuk menentukan masalah yang dihadapi saat ini dan tantangan di masa mendatang yang harus dapat dipenuhi oleh program pelatihan dan pengembangan. Jadi kita harus bisa melihat nih kira-kira dari perkembangan secara internal maupun eksternal perusahaan apa yang dibutuhkan, kriteria apa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk tetap bisa mencapai tujuannya. Nah, terus kita lihat juga nih kira-kira kemampuan dari karyawan yang sudah bergabung di dalam perusahaan itu seperti apa. Ketika ternyata ada deviasi, berarti harus ada program pengembangan atau pelatihan untuk bisa menyamakan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, ini untuk mengetahui kebutuhan pelatihan itu bisa dilakukan oleh beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mengumpulkan data untuk menentukan lingkup kerja dari training need analysis-nya, kemudian kita bisa menyusun uraian tugasnya, jadi sasaran pekerjaan atau mungkin kegiatan yang ditentukan. Lalu mengukur instrumennya untuk mengukur nanti keberhasilannya seperti apa. Kemudian kita laksanakan pengukuran tersebut, kemudian mengolah data hasil pengukurannya, dan menentukan peringkat kebutuhan pelatihan. Yang mana dulu nih yang harus dilaksanakan trainingnya dari sekian banyak mungkin training yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, tujuan pelatihan dan pengembangan.
Tujuan pelatihan dan pengembangan harus dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan, serta dapat membentuk tingkah laku yang diharapkan serta kondisi bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Tujuan yang dinyatakan kemudian menjadi standar kinerja individu dan program yang dapat diukur. Nah, kalau menurut Simamora, tujuan pelatihan itu yang pertama harus bisa memperbaiki kinerja. Kemudian harus memutakhirkan keahlian pada karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yaitu tadi ya, jadi tantangan, kemudian kemampuan karyawan. Ketika ada deviasi, harus ada pelatihan. Jadi fungsi atau tujuan dari pelatihan ini harus bisa memutakhirkan keahlian karyawan. Kemudian harus bisa mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru, agar kompeten dalam pekerjaan. Jadi untuk pegawai baru agar bisa menyamakan kemampuannya dengan karyawan yang sudah bergabung, maka perlu diberikan pelatihan atau pembinaan atau bekal di awal. Kemudian membantu memecahkan masalah operasional ketika memang terjadi hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan operasional. Kemudian mempersiapkan karyawan untuk promosi agar bisa memiliki kriteria yang diharapkan atau dibutuhkan untuk mencapai jabatan tertentu. Kemudian mengorientasikan karyawan sehingga menimbulkan kesan yang menyenangkan bagi karyawan. Kemudian memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi agar kita sebagai karyawan bisa merasa berkembang ketika bekerja dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dasar penyelenggaraan pelatihannya. Menurut Hamalik, dasar penyelenggaraan pelatihan itu terdiri dari yang pertama, rencana harian. Ini disusun dalam bentuk tabel biasanya, yang meliputi aspek-aspek seperti hari dan tanggal pada saat pelaksanaannya, kemudian tujuannya sebenarnya apa, yang ingin dicapai itu apa, kemudian pemilihan topiknya, mempersiapkan materinya, strategi pembelajarannya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, perencanaan unit pembelajarannya. Ini sudah lebih ke teknisnya ya. Nanti mungkin subtopiknya, kemudian kelasnya di mana untuk pelaksanaannya, siswanya siapa saja, waktu pelaksanaannya, tujuan instruksionalnya, kemudian pokok-pokok kegiatannya, mungkin nanti akan ada pendahuluan dulu seperti orientasi, kemudian inti, lalu nanti kegiatan kulminasi, misalnya laporan kelompok, penugasan terhadap peserta, dan lain-lain. Kemudian mungkin jika memang dibutuhkan alat bantu, misalnya alat peraga, atau sumber bacaan, atau narasumber, dan juga evaluasi. Nah, yang ketiga adalah perencanaan suatu pembelajaran. Ini adalah urutan instruksional yang dikembangkan secara khusus yang umumnya disajikan dalam satu kali pertemuan di kelas. Rencana ini dibutuhkan bagi pelatih sebagai alat dan acuan dalam melaksanakan pelatihan. Jadi biasanya ini adalah apa ya, pakem-pakem untuk si instruktur dalam memberikan arahan atau materi yang sudah dipersiapkan. Nah, yang keempat adalah materi program. Materi program disusun dari estimasi kebutuhan dan tujuan pelatihan. Kebutuhan dalam bentuk keahlian khusus, menyajikan pengetahuan yang diperlukan, atau berusaha untuk mempengaruhi sikap. Bagaimanapun materinya, program harus dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan peserta pelatihan. Nah, jadi materi program ini pasti disesuaikan dengan tujuannya tuh apa. Apakah ingin membentuk keahlian khusus, ingin menyajikan pengetahuan yang baru mungkin, atau mungkin secara sikap. Biasanya ini terkait dengan budaya organisasi. Nah, jadi materi itu pasti menyesuaikan dengan tujuan dari diadakannya pelatihan tersebut. Yang kelima adalah prinsip pembelajaran. Pelatihan dan pengembangan akan lebih efektif jika metode pelatihan disesuaikan dengan sikap pembelajaran peserta dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Prinsip pembelajaran merupakan suatu guideline di mana proses belajar akan berjalan dengan efektif. Semakin banyak prinsip ini direfleksikan dalam pelatihan, maka akan semakin efektif pelatihan tersebut. Nah, prinsip-prinsip ini biasanya mengandung unsur yang pertama partisipasi, ini meningkatkan motivasi dan tanggapan sehingga menguatkan proses pembelajaran. Jadi sangat dibutuhkan partisipasi daripada peserta dari pelatihan. Kemudian pengulangan. Ini tujuannya untuk membentuk satu pola memori
di peserta pelatihan atau pegawai ya. Kemudian relevansi. Nah, pembelajarannya ini harus relate nih, harus relevan dengan apa yang dia butuhkan sehari-hari dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian kesesuaian. Kesesuaian antara program kebutuhan dengan pekerjaan utama dan juga umpan balik. Harus memberikan informasi kepada peserta mengenai kemajuan yang dicapai sehingga peserta bisa menyesuaikan sikap untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Nah, ini adalah langkah-langkah pengembangan dengan pelatihan menurut Rifai. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu, harus bisa menilai dulu kebutuhannya apa. Biasanya ini di forecast atau disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemudian dari kebutuhan tersebut, barulah kita bisa menyusun tujuan dari pelatihan dan pengembangan. Nah, dari tujuan tersebut, seperti yang tadi sudah disampaikan, baru bisa dituangkan dalam bentuk materi program dan juga prinsip pembelajarannya. Jangan lupa harus dibuatkan juga kriteria evaluasi, agar kita tahu nanti dalam proses evaluasi, kriteria seperti apa yang merupakan keberhasilan dalam pelaksanaan pelatihan. Nah, kemudian dari sudah dibuatnya materi dan juga prinsip pembelajaran, lalu dilaksanakanlah program aktual yang nantinya akan menghasilkan keahlian misalnya, atau pengetahuan baru, atau kemampuan dari pekerja yang menjadi peserta pelatihan. Nah, nanti setelah ada pelaksanaannya, baru bisa dilakukan evaluasi dan umpan balik terhadap program pelatihan yang sudah dilaksanakan. Kalau misalnya ada evaluasi, ada umpan balik, ini bisa dijadikan acuan atau masukan untuk pelaksanaan pelatihan di sesi berikutnya. Ini adalah tahapan-tahapan dalam pelatihan. Menurut Matis, tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pelatihan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah assessment. Di proses assessment ini, sama seperti tadi, harus ada analysis training needs, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelatihan ini gitu. Apakah ada tantangan yang harus dicapai ataukah ada kendala dalam operasional misalnya. Nah, kemudian identify training objective, tujuan dari perusahaan dari pelatihan itu apa, dan kemudian kriteria keberhasilannya. Lalu desainnya ini mulai dari mungkin nanti ada pretestnya, kemudian nanti metodenya seperti apa, perencanaan isinya seperti apa, itu masuknya ke proses desain. Kemudian delivery-nya, ini pelaksanaannya, schedule training-nya, conduct training-nya, kemudian monitor training-nya. Nah, baru ada evaluasi. Ini untuk mengukur output dari training-nya. Apakah ketika tujuannya ini untuk mencapai suatu keahlian baru bagi pegawai, apakah pegawai tersebut betul-betul memang sudah mendapatkan keahlian tersebut pasca melakukan pelatihan ini, gitu misalnya. Atau compare outcomes to objective criteria. Sudah sesuai belum nih? Tujuannya sudah tercapai belum nih dalam pelaksanaan pelatihan ini? Nah, ini adalah metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Metode pelatihan yang dipilih harus disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dan yang dapat dikembangkan oleh perusahaan. Berikut adalah metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang bisa dilakukan dalam suatu perusahaan. Ada banyak sekali ya, di sini teman-teman nanti bisa baca di slide-nya, ada on the job training, kemudian rotasi, magang. Nah, ini rotasi magang ini bukan hanya program dari kantor dalam rangka pekerjaan saja, tapi ini juga termasuk pelatihan dan pengembangan diri untuk karyawannya. Kemudian ceramah kelas dan presentasi video. Ini komunikasi dari memberikan model atau contoh. Ceramah adalah metode terkenal karena menawarkan sisi komunikasi dan material perusahaan, tetapi partisipasi umpan balik, transfer, dan repetisi ini sangat rendah. Jadi satu arah ya jatuhnya, kita sebagai peserta pelatihan itu hanya menonton saja, hanya menyaksikan saja. Kemudian ada vestibul, ini memungkinkan sekali adanya transfer, repetisi, juga partisipasi. Pelatihan
ini tidak mengganggu operasional rutin biasanya. Jadi ada beberapa perusahaan yang menggunakan pelatihan fleksibel ini secara terpisah. Biasanya dibuat di lokasi yang berbeda dengan tempat ia bekerja sesungguhnya gitu, tapi dipersiapkan peralatannya yang sama, yang nantinya akan dia gunakan juga pada saat bekerja sehari-harinya gitu. Jadi dibikin apa ya, seperti simulasi. Kemudian permainan peran dan perilaku, ini biasa sering dilakukan oleh contohnya ya frontliner di bank. Itu jadi misalnya teller ketika menghadapi nasabah harus seperti apa, sapanya seperti apa, pelayanannya seperti apa, penutupnya seperti apa, dan lain-lain. Ada case study juga, kemudian simulasi. Ada dua ya, simulasi yang melibatkan simulator yang bersifat mekanik, kemudian simulasi komputer. Dan yang terakhir sebenarnya ada lagi satu lagi ini adalah praktek laboratorium. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal. Dapat juga membangun perilaku yang diinginkan untuk tanggung jawab pekerja di masa depan. Peserta mencoba untuk meningkatkan keterampilan hubungan manusia dengan lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Pengalaman berbagai perasaan dan memahami perasaan, perilaku, persepsi, dan reaksi ini merupakan output yang diharapkan. Pelatihan ini tergantung dari partisipasi, umpan balik, dan juga repetisi para pesertanya. Jadi mungkin akan lebih hidup ya dibandingkan nanti apa tadi ada video, kemudian apa ceramah dan lain-lain. Oke, itu adalah tadi materi penutup di pertemuan kelima ini. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa bertambah pemahamannya terkait dengan materi pelatihan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.